Selamat siang adik-adik semuanya, Bapak dan Ibu. Kita kembali bertemu, kembali belajar dalam kondisi apapun, lebih-lebih dalam kondisi saat ini. Memang kita harus tetap menjaga kesehatan kita, social distancing, tetapi tetap kita harus belajar, karena belajar itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Kita akan belajar matematika segi 4 dan segitiga. Kita masuk dalam bangun datar segitiga. Kita tahu perkataan segitiga. Segitiga terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut. Jadi pengertian segitiga adalah bangun yang dibatasi oleh 3 ruas garis dan mempunyai 3 titik sudut. Jenis segitiga, jadi berdasarkan sisinya, ada bermacam-macam segitiga. Yang pertama, segitiga sama kaki. Di sini segitiga sama kaki mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Jadi sisi segitiga dengan 2 sisi yang sama panjang. Kami beri garis putus 2, ini berarti adalah sisinya sama panjang. Kemudian jenis segitiga yang kedua, segitiga sama sisi. Artinya ketiga sisinya mempunyai panjang yang sama. Dan yang ketiga, segitiga sembarang. Artinya sembarang tetap mempunyai 3 sisi, tetapi panjang setiap sisi berbeda. Di sini kita melihat ada beberapa segitiga berdasarkan sudutnya, yaitu yang pertama segitiga lancip. Dikatakan lancip yaitu ada salah satu sudut dari segitiga tersebut kurang dari 90 derajat. Itu artinya segitiga lancip. Kemudian segitiga tumpul mempunyai salah satu titik sudutnya lebih dari 90 derajat. Ini yang kita lihat, segitiga tumpul. Dan yang ketiga yang disebut segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku mempunyai salah satu titik sudutnya dengan besar 90 derajat. Di sini titik sudutnya 90 derajat. Ini yang disebut dengan segitiga siku-siku. Jadi kita melihat bahwa apa yang dimaksud dengan segitiga mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 sudut, dan segitiga itu ada segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Berikutnya kita akan melihat besaran sudut. Jumlah sudut suatu segitiga, saya melihat gambar sebelah kiri ini, ada titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Tadi di awal saya katakan segitiga mempunyai 3 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Kalau ketiga sudut ini saya jadikan satu atau digabung, sudut A, sudut C, sudut B jadi satu, maka akan membentuk suatu bidang atau yang disebut garis lurus. Garis lurus inilah yang mempunyai besaran sudut
yang dikatakan setengah lingkaran atau besarnya 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut B, C, ini besarnya 180 derajat. Kita melihat di sebelah gambar sebelah kanan, di sini ada garis istimewa pada segitiga. Jadi di sini garis tinggi yang disebut AE, kemudian FB dan CD. Ini yang disebut garis tinggi. Garis yang tegak lurus dengan alas. Ini yang disebut dengan garis tinggi. Kemudian pengertian garis bagi dalam suatu segitiga, yaitu kita lihat pada gambar yang kedua, di baris yang kedua, maka EB, garis EB, dan juga garis CD. Ini garis yang membagi sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi sudut C atau sudut ACB ini kalau ditarik satu garis tegak lurus, sudutnya sama, ini yang disebut dengan garis bagi. Demikian juga dengan titik sudut B, maka sudut A, B, dan C, maka kalau ditarik garis ke E, maka titik sudutnya sama. Ini yang disebut dengan garis bagi EB. Yang ketiga, pada baris ketiga disebut garis berat. Apa itu dengan garis berat? Di dalam gambar ini yang disebut garis berat adalah AF, BE, dan CD. Jadi garis yang ditarik dari titik sudut dan membagi sisi di depannya menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi sisi ini punya panjang yang sama. Jadi sisi AB kalau ditarik garis berat, maka AD punya panjang yang sama dengan DB. Ini yang disebut dengan garis berat. Kemudian yang keempat, apa itu yang disebut dengan garis sumbu? Garis sumbu adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama, panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Jadi inilah yang disebut dengan garis sumbu DE. Jadi dibagi dua, tegak lurus, ambil tegak lurus, memotong, dan di titik D. Ini garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus, maka disebut dengan garis sumbu. Jadi kita mempelajari garis istimewa pada segitiga. Yang pertama, apa itu garis tinggi dalam segitiga, dan yang kedua, apa itu garis bagi dalam segitiga, dan yang ketiga, apa itu garis berat dalam segitiga, dan yang keempat, apa yang disebut dengan garis sumbu dalam suatu segitiga. Berikutnya kita akan melihat keliling dan luas segitiga. Segitiga dalam gambar yang paling kiri ini segitiga ABC. Artinya segitiga ini yang kita sebut dengan segitiga siku-siku. Siku-siku berada di titik sudut A atau disebut titik sudut CAB. Titik sudut A atau bisa disebut sudut CAB atau BAC. Ini siku-siku di titik A. Siku-siku yang besarnya 90 derajat. Yang kemudian kita lihat huruf T ini adalah tinggi. Tinggi tegak lurus dengan AB. Demikian juga dengan gambar yang kedua, garis AB tingginya adalah tegak lurus dengan garis AB. Demikian juga gambar yang ketiga, karena di sini tidak ada
Yang tegak lurus kita cari, bantu kita tarik, maka titik yang garis putus-putus ini T, dan ini yang disebut garis tegak lurus antara T dengan titik yang di bawahnya. Yang paling kanan adalah segitiga sembarang. Kita melihat segitiga ABC, sisi A, sisi B, dan sisi C. Kita melihat keliling dari segitiga, yaitu jumlah sisi, jumlah ketiga sisi. Jadi keliling K sama dengan sisi AB, ditambah dengan sisi BC, ditambah dengan sisi AC. Ini yang kita sebut dengan keliling. Kemudian luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Dan kalau kita melihat S ini adalah sisinya, jadi setengah kali K. Ini kalau kita melihat untuk mencari S dalam segitiga sembarang. Kemudian kita melihat satu contoh soal. Di sini saya membuat 2 soal. Nanti kita bahas, kita buat uji coba dahulu, kita dikerjakan, lalu nanti akan kita lihat bagaimana dari hasil 2 soal tersebut. Soal yang pertama, segitiga ABC, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Titik sudut B ini yang kita ketahui tadi adalah segitiga, di sini adalah siku-siku di titik B. Panjang AB-nya 8 cm, panjang BC-nya 6 cm. Segitiga ABC siku-siku di titik B, panjang sisi AB 8 cm, panjang BC 6 cm. Tentukan panjang sisi AC. Jadi di sini adalah AC dan B luas segitiga ABC, C keliling segitiga ABC. Kita tahu kalau siku-siku, maka panjang sisi AC ini kita mengambil yang kita sebut dengan rumus Pythagoras, yaitu AC sama dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Jadi AC adalah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, sehingga AC sama dengan akar dari AB kuadrat atau akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ini nanti akan ketemu panjang sisi AC. Setelah panjang sisi AC ketemu, maka dicari luasnya dan keliling. Kita lihat terapan soal yang kedua. Di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. A, D, C sudutnya 4x derajat, dan sudut C, D, B sudutnya 2x derajat. Maka kalau kita jumlahkan, sudutnya tadi adalah 180 derajat. Coba diketahui garis lurusnya adalah AB. Sudut ADC 4x derajat, sudut CDB-nya 2x derajat. Tentukan besar sudut ADC dan besar sudut CDB. Cari dahulu nilai X-nya. Dari 4x derajat tambah 2x derajat sama dengan 180 derajat. Maka akan ketemu X, sehingga dimasukkan X-nya, maka 4 kali X, dan yang kedua adalah 2x. Selamat mengerjakan, dan ini tugas setelah mempelajari semuanya. Sampai ketemu lagi.